Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Astri di pembelajaran matematika. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Lalu bagaimana perasaannya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan perasaannya pun sedang merasa senang. Sebelum pembelajarannya dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti berdoa. Selanjutnya, Ustazah izin menyampaikan aturan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan teman-teman mengikuti pembelajaran hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi yang disampaikan guru. Yang ketiga, pastikan teman-teman mengerjakan proyek hingga tuntas. Dan yang terakhir, merapikan kembali alat tulis yang sudah digunakan. Itu saja aturan pembelajaran yang Ustazah sampaikan. Selanjutnya, tema kita hari ini yaitu masih tentang kebersamaan. Kita masih belajar di tema 7 tentang kebersamaan. Lalu subtemanya tentang kebersamaan di sekolah. Di sini ada lagu tema. Nada lagunya menggunakan nada lagu Paman Datang. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Kemarin aku sekolah di Abata. Di sana aku bertemu teman dan guru-guru dan seluruhnya. Kebersamaan aku dan teman bersama-sama di sekolah. Selanjutnya ada dalil yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, lalu di sini ada informasi mengenai sekolah. Sekolah itu adalah lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non-formal, dan informal, di mana pendirinya dilakukan oleh negara maupun swasta dengan tujuan untuk memberikan pelajaran, mengelola dan mendidik para murid melalui bimbingan yang diberikan oleh pendidik atau bisa disebut dengan guru. Sedangkan definisi kebersamaan itu adalah menjalin hubungan secara bersama. Menjaga kebersamaan dan silaturahmi bersama teman akan mencerminkan persaudaraan yang kuat. Kebersamaan di sekolah merupakan persatuan dan kesatuan yang baik. Di lingkungan sekolah akan ditunjukkan dari kebersamaan antar siswa dan juga gurunya. Kemudian kebersamaan yang baik terlihat dari interaksi siswa yang harmonis, sehingga kondisi belajar di sekolah pun menjadi tenang, tentram, dan menyenangkan. Nah, lalu ada manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah. Yang pertama, menciptakan keamanan dan kedamaian di sekolah. Yang kedua, menciptakan tolong-menolong. Yang ketiga, saling mendukung satu sama lain.
Yang keempat, tidak ada kekerasan di sekolah. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa kedisiplinan. Lalu, menjaga kebersamaan dan silaturahmi bersama teman akan mencerminkan persaudaraan yang kuat ya teman-teman. Contohnya, saling menghargai sesama teman, menerima kekurangan dan kelebihan teman, bisa menerima perbedaan sifat antar teman. Kemudian, kebersamaan menciptakan peluang untuk mengekspresikan diri. Itu saja teman-teman materi tema yang Ustazah bahas. Selanjutnya Ustazah akan menyampaikan materi mengenai pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Pecahan setengah adalah satu dari dua bagian yang sama besar. Sedangkan pecahan sepertiga adalah satu dari tiga bagian yang sama besar. Dan pecahan 1/4 atau seperempat adalah satu dari 4 bagian yang sama besar. Jika sebuah benda dibagi dua bagian sama besar, maka setiap bagian disebut setengah. Contohnya, di sini ada satu buah stroberi utuh dan satu pizza utuh. Yang pertama, contohnya itu buah stroberi utuh. Lalu, buah stroberi tersebut dibagi menjadi dua bagian sama besar. Lalu, buah stroberi tersebut ketika sudah dibagi, maka menjadi dua bagian. Nah, ini disebutnya adalah setengah. Bisa disebut dengan setengah karena buah stroberi ini jumlahnya ada satu buah, lalu dibagi menjadi dua bagian sama besar. Karena 1/2 itu adalah satu dari dua bagian yang sama besar. Begitu juga dengan pizza utuh dibagi menjadi dua bagian sama besar, lalu menjadi dua potong. Nah, pizza ini juga disebut dengan pecahan setengah. Dengan setengah karena setengah atau 1/2 ini adalah satu dari dua bagian yang sama besarnya. Lalu ada manfaat dari materi yang dipelajari hari ini. Yang pertama, mengetahui kebersamaan di sekolah dan mengetahui pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Lalu ada proyek yang harus teman-teman kerjakan dan teman-teman tuntaskan. Di sini ada 3 proyek yang harus dituntaskan. Yang bagian pertamanya yaitu warnailah setengah bagiannya. Nah, di sini ada 3 gambar yang harus teman-teman gambar lalu diwarnai setengah bagiannya. Lalu yang kedua, warnailah 1/3 atau sepertiga dari bagian gambar yang di bawah. Teman-teman silakan digambar terlebih dahulu gambar yang ada di proyeknya ini, lalu diwarnai 1/3. Untuk proyek yang ketiga, yaitu warnailah 1/4 bagiannya. Hampir sama dengan proyek yang ke-1 dan kedua adalah mewarnai, namun bedanya yang ketiga ini diwarnai 1/4 dari bagian gambar yang di bawah ini. Silakan teman-teman gambar terlebih dahulu gambar proyeknya, lalu warnailah 1/4 bagiannya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.